Assalamualaikum teman-teman, kami dari sektor Healthy Care Ekonomi Syariah kelas 1B. Sebelumnya, perkenalkan saya Salsabila Safa Azra dengan NIM 21082040554 dan rekan saya Ahmad Sihabudin dengan NIM 21082040557 dan Muhammad Nazib Fikri dengan NIM 21082040585. Piridam Pharma Tbk atau PYFA didirikan dengan nama PT Piridam pada tanggal 27 November 1977 dan memulai kegiatan usaha komersialnya pada tahun 1977. Kantor pusat Piridam Pharma terletak di Ruko Villa Kebonjeruk Blok F3 Jalan Raya Kebonjeruk, Jakarta 11530 dan pabrik berlokasi di Desa Cibodas, Pacet, Cianjur, Jawa Barat. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan Piridam Pharma meliputi industri obat-obatan, plastik, alat-alat kesehatan, dan industri kimia lainnya, serta melakukan perdagangan termasuk impor-ekspor antar pulau, dan bertindak selaku agen, grosir, distributor, dan penyalur dari segala macam barang. Kegiatan usaha Piridam Pharma meliputi produksi dan pengembangan obat-obatan farmasi serta perdagangan alat-alat kesehatan. Pada tanggal 27 September 2001, Piridam Pharma memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham Piridam Pharma Indonesian Public Offering atau IPO kepada masyarakat sebanyak 120 juta dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp105 per saham dan disertai waran seri 1 sebanyak 60 juta saham, dan waran seri 1 tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia atau BEI pada tanggal 16 Oktober 2001. Aset Piridam Pharma sebesar 577 miliar, liabilitas atau hutang Pia Pharma sebesar 403 miliar, laba bersih Pia Pharma sebesar 11 miliar, dan harga saham Piridam Pharma sebesar Rp1,55 dengan MOS 52%. Jadi, perusahaan Piridam Pharma sudah layak untuk diinvestasikan karena sudah memiliki margin of safety lebih dari 30%. Perusahaan pesaingnya yaitu PT Kalbe Pharma Tbk. PT Kalbe Pharma Tbk didirikan pada 10 September 1966 oleh Bunyamin Setiawan. Perusahaan ini mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1966. Produk unggulan yang dimiliki oleh Kalbe Pharma diantaranya obat resep seperti Brainak, Mikoral, Neuralgin, Hemapo, dan lain-lain. Produk kesehatan seperti Promah, Mixagrip, Woods, Comix, dan lain-lain. Produksi nutrisi dari mulai bayi hingga usia senja serta konsumen dengan kebutuhan khusus. Dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada 30 Juli 1991 dengan laba bersih sebesar 2,28 triliun, aset sebesar 24,266 triliun, hutang sebesar 4,275 triliun, dan harga saham saat ini sebesar Rp1.590 dengan margin of safety sebesar minus 91,9%. KLBF belum layak untuk diinvestasikan karena memiliki MOS kurang dari 30%. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul adalah perusahaan jamu tradisional dan farmasi dengan menggunakan mesin-mesin mutakhir. Berawal pada tahun 1940 di Yogyakarta dan dikelola oleh Nyonya Rahmat Sulistyo, Sido Muncul yang semula berupa industri rumahan ini secara perlahan berkembang menjadi perusahaan besar
dan terkenal seperti sekarang ini. Pada tahun 1951, SIDO muncul mulai berdiri. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan SIDO antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan, farmasi, jamu, kosmetika, minuman dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan darat, dan jasa. Kegiatan utama SIDO muncul adalah produksi dan distribusi jamu herbal, minuman energi, minuman dan permen, serta minuman kesehatan. Dengan merek utama SIDO muncul Tolak Angin dan Koko Bima. Pada tanggal 10 Desember 2013, SIDO memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan penawaran umum perdana saham SIDO kepada masyarakat sebanyak 1,5 miliar dengan nilai nominal Rp100 per saham dengan harga penawaran Rp580 per sahamnya. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Desember 2013. Aset yang dimiliki oleh SIDO itu sekitar 3,680 triliun, laba bersih 865 miliar, hutang sebesar 587 miliar, dan harga saham saat ini sebesar 840 dengan margin of safety sebesar 46%. SIDO sudah layak diinvestasikan karena memiliki margin of safety di atas 30%. Berikut adalah hasil analisis perbandingan DCF. PYFA memiliki harga saham sebesar Rp1.055 dengan margin of safety sebesar 52%. Return on equity sebesar 6%, debt to equity ratio sebesar 2,30% dan dividend yield sebesar 0. KLBF memiliki harga saham sebesar Rp1.590 dengan margin of safety sebesar minus 91,9%, return on equity sebesar 7,8%, debt to equity ratio sebesar 21%, dividend yield sebesar 1,87%, dan SIDO memiliki harga saham sebesar Rp840 dengan margin of safety sebesar 46%, return on equity sebesar 17,1%, debt to equity ratio sebesar 0,35%, dan dividend yield sebesar 4,27%. Perusahaan yang cukup unggul dari segi ROE, DER, dan dividend yield adalah perusahaan SIDO dengan ROE sebesar 17,1%, DER sebesar 0,35%, dan dividend yield sebesar 4,27%. Dan untuk margin of safety, perusahaan yang unggul yaitu adalah perusahaan PYFA karena memiliki MOS sebesar 52%. Cukup sekian pemaparan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.